Shalom, perkenalkan nama saya Hita Bolo, NIM 01-2019-0418, kelas L semester 4. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau yang biasa disebut YKN, jurusan PAK. Saya buat video ini guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Oke, dan langsung saja kita ke materinya, dan ada juga beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, judul tentang apa? Yang kedua, jelaskan secara rinci dari alasan pilih judul tersebut. Yang ketiga, latar belakang. Yang keempat, pendapat para tokoh. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan. Yang keenam, saran apa yang Anda bisa berikan jika ada kelemahan. Yang ketujuh, peran guru. Yang ke-8, peran siswa. Yang ke-9, apa relevansinya dengan pendidikan PAK. Baik, saya akan menjawab. Yang pertama, judul yang saya pilih di sini adalah hubungan sekolah, keluarga, dan anak didik. Kenapa saya pilih judul ini? Karena saya ambil judul ini, saya sebagai guru agama harus belajar bagaimana menjadi seorang guru yang baik dan menjadi contoh dan teladan bagi siswa. Dan saya juga belajar bagaimana peran saya sebagai guru. Latar belakang. Keluarga dan pendidikan adalah dua sisi yang saling berkaitan. Keluarga adalah kelompok sosial yang paling kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan salah satu pusat pendidikan. Keluarga merupakan kekhasannya sendiri yang berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain. Di keluarga, pendidikan bukan berjalan atas dasar ketentuan yang menentukan informal, akan tetapi tumbuh dari kesadaran moral sejati antara orang tua dan anak. Anak adalah manusia yang masih kecil dan berasal dari suatu atau dilahirkan. Anak merupakan titipan dari Tuhan yang memang harus dijaga oleh keluarga. Keluarga merupakan lembaga awal dalam kehidupan anak dan dianggap sebagai lembaga yang paling dekat dengan anak karena keluarga mempunyai waktu yang lebih lama dengan anak. Tentu saja, keluarga mempunyai andil yang besar dalam perkembangan dan pendidikan anak. Di keluarga, anak mulai proses pendidikannya. Pendidikan yang pertama tentu saja mengenai pendidikan nilai dan moral. Keluarga sekolah merupakan tripusat pendidikan, namun keluarga yang memberikan pengaruh pertama kali terhadap anak. Keluarga merupakan pusat yang paling penting karena keluarga adalah lembaga yang paling berpengaruh dibandingkan dengan lembaga yang lain. Keluarga mempunyai banyak waktu bersama dengan anak dibandingkan pusat pendidikan yang lain. Pertanyaan yang keempat, pendapat para tokoh. Dan yang saya ambil sini adalah pendapat dari Ki Hajar Dewantara 1889 sampai 1959. Yang pertama, keluarga adalah pendidikan yang permulaan. Pendidikan pertama kalinya bersikap pendidikan dari orang tua yang berkedudukan sebagai guru atau penuntut, sebagai pengajar dan pemimpin. Yang kedua, di dalam keluarga anak-anak saling mendidik. Yang ketiga, di dalam keluarga anak-anak berkesempatan mendidik diri sendiri karena di dalam hidup keluarga itu mereka tidak berbeda kedudukannya. Di dalam keluarga, orang tua juga sebagai guru dan penuntut, sebagai pengajar, sebagai pemberi contoh dan keteladanan bagi anak-anak. Pertanyaan yang kelima, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan di sekolah adalah memiliki wawasan yang luas, biaya lebih jangkau, dapat diakses dengan mudah. Kekurangan dalam sekolah adalah minimnya pengawasan dalam belajar, keterbatasan akses internet, berkurangnya interaksi dengan belajar.
Kekurangan di dalam keluarga adalah keterbatasannya sumber daya, menurunnya orientasi bisnis. Pertanyaan yang keenam, saran apa yang Anda bisa berikan lo jika ada kelemahan? Kita sebagai guru, kalau ada kelemahan, kita harus memberikan rasa semangat kepada sekolah dan keluarga, memberikan ide-ide yang lebih baik dan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan yang dihadapi oleh sekolah atau keluarga tersebut. Peran guru. Guru berperan sebagai mendidik, guru berperan sebagai mengajar, membimbing, mengarahkan siswa, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Peran anak dalam keluarga adalah sebagai pendidik di dalam keluarga. Yang kedelapan, peran siswa. Siswa di sekolah yaitu mematuhi peraturan yang ada untuk menciptakan kondisi sekolah yang aman, tertib, dan nyaman dalam menjalankan aktivitas yang ada di sekolah. Mengerjakan tugas, memahami pelajaran. Peran siswa di dalam keluarga. Yang pertama, sebagai anggota keluarga. Yang kedua, belajar dengan rajin dan giat. Yang ketiga, menaati orang tua. Yang keempat, menghormati kedua orang tua dan menjaga nama baik keluarga. Yang kelima, membantu meringankan beban orang tua. Yang kesembilan, apa relevansinya dengan pendidikan agama Kristen? Hubungan sekolah dengan pendidikan agama Kristen. Di sekolah, guru mengajarkan anak untuk mengenal atau mengetahui tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tentang bagaimana anak mengetahui penciptanya itu siapa. Hubungan keluarga dengan pendidikan agama Kristen adalah mengajarkan anak tentang kehidupan nyata agar anak mengerti tentang tujuan kehidupan ini, agar anak mengerti atau tahu membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Baik, terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Shalom.